Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan dengan anggota Anissa Nur Maisara, Arina Manasikana, Diah Nur Rahmah, dan Nurul Hasanah. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori humanistik dan teori konstruktivisme. Selamat menonton. Yang pertama yaitu teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Menurut teori Maslow, teori humanistik lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas belajar dan pembelajaran. Jadi secara singkat, teori humanistik adalah teori yang berusaha memanusiakan manusia. Jadi, belajar itu tidak hanya menghafal dan mengingat, tetapi bagaimana peserta didik itu juga menjadi anak yang beradab dan berakhlak. Sedangkan teori konstruktivisme itu apa? Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konsep dari pembelajar masing-masing. Jadi, logika dan konsep orang yang belajar itu terbangun melalui pengalaman dan pengetahuan. Kemudian, peran pengajar itu apa? Peran pengajar dalam teori ini adalah sebagai fasilitator. Jadi, hanya memfasilitasi, membantu untuk para pembelajarnya memperoleh pengalaman dan pembelajarannya sendiri. Jadi, tidak memberikan secara instan, tetapi kita bantu, fasilitasi supaya mereka menemukan sendiri. Pada teori konstruktivis ini, memiliki poin penting di mana pengetahuan itu dibangun oleh seseorang, tidak disampaikan. Jadi, kita tidak menerima saja dari dosen ataupun guru, tapi kita membangun pemahaman kita sendiri, bisa melalui pengalaman atau bisa dengan pengetahuan. Lalu yang kedua, prinsip teori humanistik dan konstruktivistik. Prinsip teori humanistik yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang jelas. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses belajar secara mandiri. Yang kelima, memberikan kesempatan siswa untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Kemudian yang terakhir, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan prestasi siswa. Kemudian prinsip teori konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang terakhir, menyediakan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan humanistik. Yang pertama, tumbuhnya kreativitas peserta didik. Yang kedua, mampu membangun motivasi dalam diri peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, tugas guru berkurang. Yang keempat, mendekatkan satu dengan yang lainnya. Adapun kekurangan humanistik, yang pertama, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran guru, biasanya tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga peserta didik yang kurang referensi akan kesulitan untuk belajar. Yang kedua, kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Misal saja, guru menugaskan peserta didik untuk berdiskusi sesuai kelompok, pasti ada beberapa peserta didik yang mengandalkan teman atau tidak mau bekerja sama. Yang ketiga, pemusatan pikiran akan berkurang. Dalam hal ini, guru tidak sepenuhnya mengawasi karena sistem belajar yang seperti ini adalah siswa yang berperan aktif menggali potensi.
Adapun kelebihan konstruktivistik, yang pertama, bahwa guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme menuntut siswa untuk berpartisipasi. Yang ketiga, guru dapat menunjukkan pengalaman siswa. Yang keempat, konstruktivisme fokus pada belajar secara mandiri. Yang terakhir, perbedaan unik diukur dan dihargai. Selanjutnya, adapun kekurangan konstruktivistik. Yang pertama, pendekatan ini menganggap siswa sebagai proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, peran guru adalah membantu proses transfer pengetahuan yang lancar di antara siswa. Yang ketiga, metode ini menekankan bahwa siswa harus mengembangkan pengetahuan mereka sendiri sebagai bagian penting dari kegiatan belajar. Yang terakhir, perspektif evaluasi mengatakan bahwa lingkungan belajar sangat membantu membangun perspektif dan interpretasi tentang realitas serta aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman mereka. Yang selanjutnya, aplikasi teori humanistik. Aplikasi teori humanistik ini lebih fokus pada jiwa atau spirit selama proses pembelajaran yang mengikuti metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam teori humanistik adalah sebagai fasilitator bagi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran, sedangkan siswa berperan sebagai pelaku utama, yakni belajar dari pengalamannya sendiri. Siswa diharapkan memahami potensi diri dan mengembangkan potensinya dengan positif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajar daripada hasil belajar. Yang terakhir, aplikasi teori konstruktivistik. Aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan perubahan yang signifikan dalam pendekatan pendidikan. Salah satu aplikasi yang sering digunakan yaitu penggunaan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Dalam PJBL, siswa terlibat langsung dalam proyek dan menantang yang melakukan penerapan pengetahuan maupun keterampilan. Dengan pendekatan ini, siswa terdorong untuk bekerja secara kolaboratif, berpikir kritis, dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah yang terjadi di dunia nyata. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.